ya mungkin prosesi ritualnya 7 kali. Jadi jenengan udah nggak ketolong, katakanlah baru 3 kali ritual tempat usaha udah kelelang, tapi itu nggak menutup kemungkinan untuk jenengan cari tempat ritual lainnya atau ngalap berkah lainnya. Nanti sama Mas Rianto ada penjelasannya dan mungkin dikasih bocoran dikit aja Mas Rianto. Gini Mas Yona, nanti aja, tenang aja pemirsa ya. Masalah ini Tenang bikin aja. penasaran. Gini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Yona Misteri. Kali ini saya berada di area pemakaman Tembung Boyo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Di sini kami masih membahas tentang ritual kandang bubrahnya dan tentang lanjutan video kemarin, yaitu waktu obrolan sama ojek legend Srianto Kotel, bernama Mas Srianto Kotel. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Dan ini ada warung pocong. Ini yang dimaksudkan warung pocong. Warung ini buka 24 jam, nggak ada pintu, ramenya pada tengah malam. Dan ini kondisi sekeliling makam Tembung Boyo. Dan yang ini dinamakan Punden, Ki Ageng Krapyak, Tirasan Pangeran Purboyo, yang terkenal dengan mitos pesugihan kandang bubrah. Dan itu prosesinya tiap tahunnya harus renovasi rumah. Kembali ke pembahasan tentang itu yang kemarin ada orang katakanlah nggak berhasil ke sini, itu nanti sama si ojek legend si ojek legend Srianto Kotel, nanti sama Pak Srianto akan dikasih tahu. Kita tunggu ya apa itu yang disembunyikan sama Mas Srianto Kotel ya. Ini tempatnya tempat yang dimaksudkan kandang bubrah. Sekarang kita ngobrol-ngobrol bersama Mas Srianto Kotel tentang lanjutan video kemarin. Video tentang itu tentang orang yang gagal itu nanti katanya ada solusi. Itu kemana aja nanti solusinya. Kita simak obrolan bersama Mas Srianto Kotel. Sobat misteri, biar semua nggak penasaran, kita langsung menemui sang ojek legend ya Mas Srianto. Kita ngobrol. Kemarin kan ada yang disembunyikan, kita obrol langsung bersama Mas Srianto. Oke Mas Srianto, ini pembahasan lanjutan dari video kemarin ya, tentang orang-orang yang gagal lakukan ritual di makam Tembung Boyo yang terkenal dengan mitos pesugihan kandang bubrah. Orang yang gagal kemarin kan ada lanjutannya, mungkin ada solusi. Sekarang ini sobat misteri sudah pada nunggu solusinya apa. Dari kemarin udah pada nelpon, itu dia orang-orang yang itu tahu solusinya. Gimana Mas Rianto, penjelasan dari jenengan? Ya begini pemirsa Yona Musik ya, untuk pembahasan yang kemarin, kalau memang yang belum berhasil itu, yang kesini belum berhasil itu ada solusi. Yang kemarin kan masih dirahasiakan ya Mas ya. Iya masih untuk kelanjutan lah. Untuk kelanjutan ya. Ini saya jelasin aja, saya kasih tahu sekalian bahwa yang belum berhasil itu masih ada solusi Mas. Apa mungkin itu Punden Bojo? Bukan. Oh ya, salah berarti ya. Salah. Itu kan katanya instan. Terus bener instan nggak Punden Bojo itu? Uang datang satu kali. Katanya sih instan.
Tapi Nah, menurut jenengan gimana? kalau menurut saya udah ngantar 2 orang, 3 orang mas tuh Hoak. lagi nggak Oh ada ya. hasilnya mas. Ya, Jadi maaf. kita artikan nggak usah ke Punden Bojo karena udah berapa kali ngantar orang nggak berhasil. Ya, Sekarang kalau mau ke sana silahkan, Ah. silahkan. Tapi yang jelas itu jenengan udah buktikan sendiri ya. buktikan belum ada yang berhasil. Sekarang kembali kita itu yang katanya solusi gimana Mas Ri? Sebentar mas, kalau ke Punden Bojo itu tergantung mas sebetulnya. Gimana? Tergantung. Itu kalau orangnya sungguh-sungguh, Mungkin. ya bisa berhasil mas. Oh iya. Ada yang berhasil ada. Oh iya. Ada. Tapi kalau setengah-setengah ya mungkin percuma. Tapi gini Mas Ri, itu bisa menjamin nggak itu berhasil enggaknya? Yang mana mas? Ya Punden Bojo. Kalau masalah itu tergantung pribadi yang ke situ mas. Kalau niatnya sungguh-sungguh ya berhasil. Tapi kalau masalah yang jamin itu katakanlah juru kunci mungkin ya nggak berani Nggak berhasil berani, Mas. ya itu. Yang Tetap rezeki Allah ya. yang ngatur. Kalau ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita ngasih rezeki kan nggak tahu datangnya dari mana itu. Sekarang kita beralih ke solusinya. Solusinya kalau kita gagal ke kandang bubrah kemarin itu masih disembunyikan dan lokasinya masih di sekitaran Wonogiri. Masih mas, masih di Kecamatan Purwantoro juga. Oh ya. Sekarang jenengan utarakan sekalian. Ini udah nggak tahan ini para sobat misteri. Kalau menurut saya mas ya yang belum berhasil kesini itu ada solusi ya mas. Sampai OTW kesini nanti bisa diantar ke Masjid Iban atau yang di atas yang Gedong Giono. Karena gini ya Mas Ri, katanya Donggiono itu ya, itu sebenarnya saya sudah menduga itu mungkin yang disembunyikan sama Mas Rianto itu Donggiono. Karena banyak yang mengatakan kalau orang itu sudah kemana-mana mentok itu mungkin larinya pada ke Donggiono ya Mas Ri. Betul sekali mas. Katakanlah kita cari obat kemana-mana nggak berhasil, mungkin larinya ke situ ya Mas Ri ya. Betul sekali. Dan untuk prosesi ritualnya, sekarang kita membahas prosesi ritualnya. Prosesi ritual karo kandang bubrah itu kan 7 kali, terus nanti selama perjalanan usaha itu kita harus renovasi rumah. Itu betul ya Mas Ri? Betul. Terus kalau untuk Punden Donggiono maupun Masjid Iban itu prosesi ritualnya berapa kali? Apa harus 7 kali? Enggak mas. 1 kali, 2 kali. Kalau 1 kali pun kalau Emang jodoh? jodoh itu 1 kali udah cukup. Nanti sama kalau udah berhasil ya tinggal nadarnya situ ya udah cukup. Oh berarti gini ya, untuk situ itu sifatnya Donggiono maupun Masjid Iban itu sifatnya nadar ya. Betul, sifatnya kayak gini pemirsa. Enggak kayak sini renovasi rumah. Kita punya usaha ya mas ya, atau lagi kesulitan tentang apa saya nggak tahu. Itu yang jelas nanti kalau minta di situ, kalau sudah terkabul, lah kita punya nadar. Nadarnya seperti ini, suatu contoh, saya punya masalah gini, terus akhirnya masalah saya bisa deal dalam tempo 3 bulan atau 6 bulan gitu ya mas ya. Kita deal, nah kita punya janji ke situ, mau motong kambing atau motong ayam, ya udah kalau sudah berhasil kita ke situ lagi Penuhi nadar. Oh gitu ya. Gini Mas Ri. Di Yona Musik udah ada itu nadar potong sapi itu ya mas ya? Ada, itu bukti Jadi orang yang ikut, sukses iya. ya. Terus gini, katakanlah saya udah 1 kali 2 kali, nah, itu belum berhasil. Apa kita harus nadar, harus penuhi nadar? Enggak, nadarnya kalau benar-benar sudah berhasil. Jadi kita nggak terikat sama perjanjian yang di situnya, kan takutnya Situ pun gitu. juga ngerti mas, yang datang itu berhasil apa enggak itu tahu kan. Itu istilahnya kan gaib mas ya. Jadi rata-rata ke situ itu ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Kalau yang nggak berhasil itu nggak diharuskan nadar. Itu rata-rata pada ketakutan juga karena takutnya nanti ada tumbal atau gimana. Jadi kalau nggak berhasil, nggak jodoh, kita hentikan perjanjian dengan yang di situnya. Berarti kita nggak nadar itu nggak ada masalah. Ya, enggak lah, kalau nggak berhasil kan nggak nadar mas. Oh iya, terima kasih penjelasannya. Jadi untuk nadar Sama begini mas, kalau sama begini,
Kalau ke Ngedonggiano itu ya kuncinya cuma satu mas, orang itu sungguh-sungguh benar-benar yakin, konsepnya yakin. Konsepnya pertama gini konsepnya, kita datang itu dengan niat sungguh-sungguh. Yang kedua kita punya usaha mas, benar-benar punya usaha, entah itu dagang, jualan apa saya nggak tahu ya, itu kan pribadi masing-masing. Yang kedua itu ya mas, yang ketiga itu perlu kesabaran, nanti sama sang kuncen dijelasin juga mas. Oh gini, berarti yang dimaksud sabar itu mungkin gini mas, katakanlah satu kali datang belum berhasil, mungkin coba 2 kali atau 3 kalinya, itu yang dikatakan sabar mungkin dari situ juga ya. Jangan datang 1 kali sudah pulang ke rumah seminggu belum ada perkembangan, udah bingung subscribe mas kok nggak ada. Oh iya, Atau bingung komentar juga. Iya. Kan perlu kesabaran. Terkecuali kalau istilahnya kita ngutang ke bank, diproses cair. Nah ini kan nggak ngalah berkah ini mas. Oh ya, terima kasih Mas Rianto, penjelasannya ini sangat bermanfaat banget. Jadi katakanlah kalau kita lakukan ritual 1 kali, oke, lakukan ritual 1 kali, habis itu katakan yang nganter jenengan atau si saya gitulah. Nanti kan biasanya 1 minggu 2 minggu dia udah kebingungan, aduh mas ini gimana kak, nggak ada perubahan, nggak ada gini-gini. Itu benernya hal wajar karena rata-rata usahanya ya kan udah hancur total itu atau gimana. Itu ya kayak kita ya berusaha menjawab ya, gimana mungkin suruh sabar atau gimana, mungkin belum reaksi itu pasti ada tapi mungkin belum ya gitu ya Mas Ri. Iya betul. Nah, kalau ke situ mas, yang penting satu kuncinya, kalau orang itu benar sungguh-sungguh sabar dan yakin punya usaha, saya rasa itu nanti ke situnya ngalah berkahnya barokah mas. Oh, ya iya. kita nggak menjanjikan, nggak istilahnya nggak tapi faktanya itu udah banyak. Sampai juga bisa lihat di video Mas Yona, yang video yang udah lama kayak itu, nadar di situ motong sapi kan di video juga itu. Itu suatu bukti bahwa bukti orang nyata ya. Iya, ya nadar nepati janjinya bahwa kalau udah sukses motong sapi, ya itu buktinya. Ya terima kasih Mas Ri, itu udah jelas. Kalau orang nadar itu benar-benar dia udah sukses. Dan prosesinya itu kan gini, mungkin rata-rata sobat misteri punya perkiraan gini, habis ritual ke sana 1 kali 2 kali berhasil nadar, nggak semudah itu ya Mas Ri, nggak semudah itu Ferguso ya. Itu prosesnya, saya waktu itu nanya-nanya itu ada yang 2 tahun 1 tahun, itu ya memang begitu ya. Iya betul mas, betul sekali itu. Jadi prosesinya begitu. Jadi untuk sobat misteri, jangan nggak usah terlalu banyak mikir masalah nadarnya. Kita mikirnya gimana caranya kita sukses. Gitu ya. Jadi itu di pembahasan kali ini, jangan nggak usah mikir nadar dulu. Itu nadar itu kalau sudah berhasil, jangan baru mikir. Yang penting usaha kita lepas dari jeratan kebangkrutan, kita bisa rezekinya lancar. Ibaratnya pengen sini ngasah lagi, ngalah berkah lagi, nggak masalah, nggak nadar. Itu ya Mas Ri ya. Betul. Nah, terima kasih Mas Ri tentang itu informasi yang tersembunyi, dan semoga informasi ini bermanfaat. Dan sekarang pesan terakhir buat para sobat misteri Mas Ri, nah, ini penting banget. Iya betul pemirsa ya. Di sini saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi pemirsa. Kita tidak mengajak sampean untuk musyrik, tidak. Itu masing-masing ya mas. Keyakinan masing-masing. Tetap Allah SWT rezeki yang ngasih kita. Yang jelas kita ngasih infonya buat ngalah berkah aja. Biar nggak ada modus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.